Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazar Arsyad, kelas 10 BDP 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup produk dari Oreo. Siklus hidup produk adalah suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Siklus hidup produk atau product life cycle ini merupakan konsep yang sangat penting dalam pemasaran karena memberikan dinamika bersaing suatu produk. Siklus daur hidup produk suatu barang dan jasa pada suatu produk organisasi atau perusahaan pada umumnya melalui beberapa proses atau tahapan perjalanan hidupnya, yaitu sejak dari peluncuran atau launching, selanjutnya mulai berjuang atau berkompetisi dengan pesaing usaha lainnya, sampai tingkat penerimaan atau penjualan atau distribusi luas serta tersebar dalam pasaran. Dalam siklus hidup produk terdapat 4 tahap, yaitu tahap perkenalan atau introduction, tahap pertumbuhan atau growth, tahap kedewasaan atau maturity process, dan tahap kemunduran atau decline. Tahap perkenalan atau introduction adalah tahapan pertama dalam siklus hidup produk di mana produsen memperkenalkan produk barunya kepada pasar atau masyarakat umum. Tahapan pertumbuhan atau growth. Tahap rapid growth ini ditandai dengan melonjaknya tingkat penjualan perusahaan dengan cepat karena produk telah diterima dan diminta oleh pasar. Tahapan kedewasaan atau maturity process. Tahap kedewasaan merupakan tahap di mana membuat produk atau produsen akan menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas pangsa pasar yang telah berkembang dengan segala upaya yang dilakukan sebelumnya. Tahap kemunduran atau decline. Dalam tahapan yang satu ini, setiap siklus hidup produk akan memiliki tahapan di mana produk yang dipasarkan mengalami penurunan agresivitas atau biasa disebut dengan tahapan kuno suatu produk. Oreo pertama diproduksi pada tahun 6 Maret 1912 oleh Nabisco dan dipasarkan sebagai bagian dari trio biskuit kelas paling tinggi yang meliputi Mother Goose biskuit dan Verones biskuit. Dua biskuit itu sudah lama tidak muncul lagi, tapi Oreo mampu bertahan hingga menembus zaman. Saat itu Oreo merilis dua varian rasa, yaitu original dan lemon meringue. Oreo berasal dari bahasa Prancis yang berarti emas dan bahasa Yunani yang berarti cantik. Oreo diproduksi oleh PT Mondelez Indonesia Manufacturing, dahulu PT Nabisco Indonesia sebelum tahun 2008 dan PT Kraft Indonesia sebelum tahun 2013 di Bekasi, Indonesia. Pada perkenalan produknya, Oreo membuat iklan yang menceritakan tentang anak-anak yang dalam masa tumbuh kembang yang sedang bermain basket. Kemudian seorang anak perempuan yang membawa Oreo dan mengajak mereka memakannya sambil memegang segelas susu putih. Kemudian mereka mengambil biskuit Oreo dan menggunakan cara asik makan Oreo, yaitu dengan diputar, dijelat, dicelupin. Ketika mereka mencoba mencelupkan Oreo ke dalam segelas susu yang dipegang anak perempuan, di bagian inilah Oreo terlihat menekankan bahwa produk mereka adalah produk yang menyatukan kebersamaan pertemanan anak-anak. Setelah laris dengan produknya, produk Oreo kembali mengeluarkan beberapa varian rasa lagi. Dengan harga yang sedikit dinaikkan, iklan Oreo tidak lagi bersifat memperkenalkan, melainkan telah berupaya menjaga loyalitas konsumen. Dan Oreo pun mengeluarkan varian terbarunya, yaitu Oreo Double Stuff, Oreo Chocolate Cream, Oreo Double Delight, Oreo Strawberry Cream, Oreo Ice Cream Blueberry Flavor, Oreo Overall Vanilla, dan lain sebagainya. Kini usia Oreo mencapai 1 abad atau 100 tahun. Maka produk ini pun dapat digolongkan sebagai produk yang telah berada pada tahap mature atau kedewasaan dalam produk life cycle.
Oreo memiliki jumlah pelanggan loyal yang tergolong besar karena hingga saat ini Oreo menjadi salah satu biskuit terlaris di dunia. Untuk menghindari kejenuhan pelanggan, Oreo menambah berbagai varian rasa, jenis kue baru, bahkan kemasan baru. Jika dulu segmentasi Oreo bersifat massal, kini Oreo mulai membidik segmen keluarga sebagai segmen potensial untuk memasarkan produk. Untuk mempertahankan eksistensi dan popularitasnya, Oreo tidak tinggal diam dan mulai melakukan strategi komunikasi pemasaran yang berbeda. Beberapa waktu yang lalu, Oreo pernah mengundang Freddy Hasan sebagai endorse-nya yang mengemukakan bahwa Oreo merupakan produk yang terpercaya serta sesuai untuk keluarga dan anak-anak. Selain itu, Oreo mempertahankan tagline diputar jilat dicelupin dalam setiap strategi pemasaran yang dilakukannya, sehingga tertanam di benak konsumen bahwa cara seru memakan biskuit Oreo adalah menggunakan cara tersebut. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.